Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Jadi ketika kita bercerita tentang sejarah dakwah Rasulullah itu periode Mekah, maka sebenarnya kita akan mempelajari bagaimana karakter bangsa Arab yang sebenarnya. Sebagaimana masyarakat di zaman Rasulullah itu disebut jahiliyah, bukan berarti mereka itu tidak pandai di segala bidang, tapi yang jahiliyahnya dikatakan jahiliyah itu karena mereka dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Yang pertama kita akan lihat bagaimana kebodohan mereka di bidang agama. Keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal menurut mereka masih mengikuti agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal mereka sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi dan minuman-minuman keras sudah dianggap biasa. Ini yang sangat kita khawatirkan kalau kita lihat perkembangan di zaman sekarang itu masih ada generasi-generasi kita yang mereka juga suka berjudi, minum minuman keras, dan ternyata itu memang berawal terjadi pada zaman jahiliyah yang seharusnya generasi kita jauhkan dari hal-hal seperti itu. Kemudian di bidang hukum, ada kelompok-kelompok yang tertentu yang kalah menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran. Contohnya, andaikan satu ketika terjadi peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, maka kabilah yang kalah itu akan dijadikan sebagai budak dari kabilah yang menang. Baik, kemudian bagaimana pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul? Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum hijrah. Kemudian wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah surah Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian surah-surah yang diturunkan di Mekah dinamai surah Makkiyah, dan nanti ada lagi surah-surah yang diturunkan di Madinah dan disebut dengan surah Madaniyah. Ajaran Islam periode Mekah, di mana yang pertama itu yang diajak oleh Rasulullah SAW, mereka tentang menyembah Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya jauh dari situ mereka mengajarkan kepada generasi mereka tentang menyembah patung. Mereka bukan menyembah Allah, mereka bukan menyembah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Rasulullah datang itu dengan membawa agama Islam, dengan mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak ada lain yang menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah itu mengajarkan kepada mereka untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukum syirik itu termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalil daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya terdapat di dalam surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita dengarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Ikhlas tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Andaikan ada orang yang mengatakan bahwa dia serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada orang yang menganggap kekuasaannya adalah sebagai Tuhannya, maka sebenarnya itu semuanya adalah ciptaan dari Allah yang Maha Kuasa. Baik, kemudian kita teruskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Untuk meyakinkan mereka ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, maka orientasinya bukan hanya urusan dunia, tetapi bagaimana seseorang itu dia meyakini bahwa hari kiamat itu sebagai hari pembalasan. Andaikan ada orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan, melakukan perjudian, maka sebenarnya semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, akan diberikan oleh Allah balasan kepada mereka, dan mereka wajib mempertanggungjawabkannya. Ketika kita berbicara tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan, maka yang penting kita pahami di sini yang pertama itu adalah kematian adalah sesuatu yang pasti adanya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, maka kita harus waspada bahwa satu saat nanti kita akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang luput dari yang namanya kematian. Kemana dia pergi, di mana dia berada, andaikan ajal itu sudah tiba, maka kematian akan menemuinya. Kemudian kematian merupakan awal dari kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Seorang muslimin harus memahami bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Artinya kehidupan ini, hidup di dunia ini kita hanya untuk mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya. Karena kehidupan ini adalah sebuah pintu untuk melanjutkan kehidupan yang seterusnya yang disebut dengan alam akhirat. Awal daripada akhirat itu adalah alam kubur, di mana di alam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur dan ada yang namanya azab kubur. Maka apa penyebabnya sebenarnya? Penyebab salah satu nikmat kubur itu tentu amal baik yang orang lakukan ketika dia hidup di dunia. Dan sebaliknya penyebab daripada azab kubur itu amal buruk yang seseorang lakukan ketika dia hidup di dunia, kemudian belum bertaubat kepada Allah, kemudian ajal menimpa. Kemudian bagi yang beramal soleh di alam akhirat memperoleh kenikmatan. Kemudian bagi yang beramal buruk atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat siksa. Maka sebenarnya mulai dari alam kubur itu seseorang itu sudah merasakan apakah dia nikmat daripada surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun azab neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan yang kemudian tentang kesucian jiwa. Kesucian jiwa diperoleh ketika menjaga keimanan dan ketakwaan disertai menghindari perbuatan dosa. Seorang mukmin itu tentunya sudah seharusnya dia membersihkan jiwanya, membersihkan anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesucian jiwa itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dalam kehidupan ini, karena yang namanya manusia itu sangat membutuhkan kebersihan jiwa, sehingga dia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jiwanya bersih, dosanya tidak ada, maka inilah orang-orang yang bertakwa yang berhak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persaudaraan dan persatuan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadisnya telah menjelaskan, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini sangat kita tekankan bagaimana Rasulullah itu menjelaskan kepada kita bahwa sangat perlu mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Artinya apa? Ketika kita menyakiti seseorang, seolah-olah sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri, yang pada akhirnya kita tidak jadi menyakiti orang lain, baik dalam ucapan kita, tingkah laku kita, akhlak kita, pergaulan kita. Kita selalu menjaganya untuk tidak menyakiti orang lain. Kenapa seperti itu? Karena orang beriman berprinsip ketika dia menyakiti orang lain, maka sebenarnya pada hakikatnya dia menyakiti dirinya sendiri dan kerugiannya juga terhadap dirinya sendiri. Maka di hadis lain Rasulullah itu menjelaskan bahwa orang yang beriman itu, persaudaraan seseorang muslim itu sama seperti sebuah bangunan yang saling menopang antara si A dengan si B, antara si C dengan si D, dan begitu seterusnya. Kata Rasulullah di hadis yang lain itu, bersatulah kamu seperti bersatunya kedua tangan, jangan kamu bersatu seperti bersatunya kedua telinga. Kalau kita ibaratkan lebih jauh, bagaimana seseorang itu dia bersatu seperti dua tangan. Kalau andaikan salah satu tangan kanannya yang sakit, maka tangan kiri tidak diundang, langsung datang untuk menusuknya, memijitnya. Begitu juga dengan tangan kiri. Ketika tangan kiri yang sakit, maka tangan kanan tidak diundang, tapi langsung datang untuk membantu tangan kirinya. Itu sebuah persaudaraan dan persatuan yang perlu kita bina dalam kehidupan ini, karena itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saling mencintai antara kita. Baik, setelah kita mencerita tentang Rasulullah itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Kenapa beliau lakukan itu? Karena ketika itu orang yang mengikut Rasulullah itu masih sedikit, pengikutnya masih sedikit, sehingga dilakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun ketika pengikut Rasulullah SAW sudah banyak, orang semakin tertarik kepada ajaran agama Islam, maka ketika itu sebenarnya Rasulullah itu melakukan dakwah secara terang-terangan. Maka sebenarnya ketika kita bercerita tentang dakwah secara terang-terangan, maka tahapan dakwah Rasulullah itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yang Rasulullah lakukan ketika itu, mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah mengundang jamuan ini, ketika itulah Rasulullah mengajak mereka kepada ajaran Islam. Namun ketika itu ditolak mentah-mentah, bukan oleh orang lain, tapi oleh pamannya Rasulullah sendiri menolak dakwah Rasulullah SAW secara mentah-mentah. Wahai Muhammad, kalau kamu hanya mengundang kami untuk mengajak kepada agama Islam, kami tidak mau mengikuti, kata kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Di atas Bukit Safa Rasulullah menyeru kepada mereka untuk masuk kepada agama Islam, agama yang menyelamatkan mereka baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Sehingga ketika itu ada sebagian mereka yang ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, namun masih banyak juga di antara mereka yang semakin murtad, yang semakin musyrik, yang semakin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau ikut kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian langkah selanjutnya Rasulullah menyeru umat-umat di luar penduduk kota Makkah. Maka ketika itu Islam sudah semakin luas karena Rasulullah sudah mulai menyeru umat-umat di luar penduduk kota
kota Mekah untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kaum kafir Quraisy lakukan ketika Rasulullah itu melakukan dakwah? Banyak dilakukan mereka, di antaranya reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW itu, yang pertama, kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam karena di Islam diajarkan persamaan derajat manusia, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Inilah salah satu sehingga mereka tidak mau masuk agama Islam. Kenapa? Karena mereka merasa andaikan mereka ikut agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, maka mereka tidak ada lagi yang namanya penguasa, tidak ada lagi yang namanya pemimpin. Maka sama rata kedudukan mereka itu ketika mereka masuk Islam menurut mereka. Karena ajaran Islam itu tidak ada membeda-bedakan, tidak ada kasta-kasta di dalam ajaran Islam itu. Pemimpinnya kasta yang paling rendah, kalau penguasa dia dihormati, termasuk orang yang paling mulia. Tidak. Dalam ajaran Islam itu ternyata orang yang paling mulia itu di sisi Allah dan di hadapan seluruh manusia itu bagaimana seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dialah orang yang paling berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian reaksi yang kedua yang kaum kafir Quraisy lakukan itu, mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah tentang kehidupan di akhirat nanti. Mereka secara sederhana tidak percaya bahwa ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Makanya sebenarnya ketika itu mereka enggan untuk masuk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Mereka sudah mendarah daging bahwa menurut mereka ajaran dari nenek moyang mereka itulah yang paling benar, sehingga sangat susah mengajak mereka, merubah mereka untuk meninggalkan agama mereka itu sendiri. Padahal agama nenek moyang mereka itu sudah sangat jauh dari ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi dan para rasul-rasul terdahulu. Kemudian reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW itu, mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. Rasulullah mengajak mereka untuk menghentikan menyembah berhala, sementara menurut mereka tidak bisa mereka berhenti untuk menyembah berhala. Kalau dari sisi ekonominya, ketika mereka masuk Islam menurut mereka, maka akan berhenti untuk menyembah berhala secara ekonomi, maka mereka akan bangkrut. Kenapa? Karena ketika itu sebenarnya banyak orang yang berdagang untuk memperjualbelikan patung. Nah, ini reaksi-reaksi kaum kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Mungkin inilah materi kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga bisa bermanfaat. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan yang perlu kita ketahui, bahwa dakwah Rasulullah SAW itu ada dua periode. Ada yang disebut dengan periode Makkah dan ada yang disebut dengan periode Madinah. Bagaimana Rasulullah di Mekah itu, yang pertama pokok ajarannya adalah tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Kemudian melanjutkan periode Madinah, Rasulullah melakukan dakwah selama 10 tahun. Maka dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah itu kurang lebih 23 tahun. Maka andaikan kita lebih menjelaskan lagi, Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun tambah 23 tahun menyampaikan dakwah. Selama itulah Rasulullah menyampaikan dakwah. Maka umur Rasulullah itu 40 tambah 23 tahun berjumlah 63 tahun, maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.